wabarakatuh. Selamat pagi semua dan salam harmoni. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit mengenai aliran filsafat pendidikan kontemporer. Yang pertama kita lihat dari aliran progresivisme, di mana aliran filsafat pendidikan ini berorientasi pada kemajuan dan perubahan. Tentunya kemajuan dan perubahan ke arah yang lebih baik dari peserta didik. Dari yang awalnya peserta didik tidak tahu menjadi tahu. Nah, berdasarkan proses pembelajaran yang dilakukan, di mana peserta didik jadi aktif menjadi manusia yang seutuhnya dalam menjalankan hari-harinya di sekolah dalam proses belajar mengajar. Jadi di sini kemajuan yang dimaksud itu adalah progres yang dialami oleh seluruh peserta didik tanpa terkecuali. Yang selanjutnya, esensialisme berpendapat bahwa pendidikan harus menekankan pada penguasaan pengetahuan dasar dan keterampilan esensial yang dibutuhkan untuk hidup bermasyarakat. Jadi pendidikan itu harus dapat memberikan pengetahuan pengetahuan dasar bagi peserta didik serta keterampilan sehingga setelah selesai mereka belajar dari sekolah, mereka dapat eh, membentuk keterampilan yang esensial itu sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Nah, selanjutnya, perennialisme menekankan pentingnya nilai-nilai universal, kebenaran abadi, dan warisan budaya yang telah teruji oleh waktu. Jadi nilai-nilai universal dan kebenaran abadi itu menjadi tolak ukur yang paling esensial menurut aliran perennialisme. Selanjutnya, eksistensialisme dalam pendidikan menekankan bahwa kebebasan individu, tanggung jawab pribadi, dan pencarian makna hidup melalui pengalaman yang esensial. Jadi, pencarian bermakna seperti penggalian ide, mencari sebuah kebenaran, serta pengalaman bermakna murid itu menjadi pengetahuan yang dapat mereka konstruksikan nanti ketika proses belajar mengajar di dalam kelas. Selanjutnya, rekonstruksionisme menempatkan pendidikan sebagai alat perubahan sosial, di mana sekolah harus berperan aktif dalam membangun tatanan masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan manusiawi. Jadi pada aliran ini menekankan bahwa pendidikan itu sebagai alat perubahan sosial yang menuju kepada arah yang lebih baik untuk membangun tatanan masyarakat yang lebih adil. Nah, jadi di sini ketika seorang murid sudah belajar, mereka akan dapat merasakan dampak yang positif dari hasil belajar mereka itu serta dapat mengaktualisasikannya di dalam tatanan masyarakat sehingga masyarakat wujudnya dapat lebih harmonis dan lebih adil. Yang terakhir yaitu aliran pragmatisme. Ini menilai kebenaran berdasarkan hasil dan manfaat praktis dari suatu tindakan. Jadi dalam pendidikan, pengetahuan itu berfungsi dalam kehidupan nyata. Jadi ketika proses belajar, siswa itu harus sadar bahwa apa yang dipelajarinya itu akan sangat berfungsi di kehidupan nyata mereka. Nah, contoh halnya ketika murid diajarkan mengenai interaksi sosial, konflik sosial, murid jadi tahu bentuk interaksi itu apa saja, bagaimana caranya berkomunikasi dengan yang lebih tua, bagaimana caranya berkomunikasi dengan yang lebih muda, bagaimana caranya untuk membangun ketertiban sosial, bagaimana caranya membangun hubungan yang harmonis, baik antar teman, antar kakak adik kelas, dan antar guru, serta antar seluruh warga sekolah. Jadi, hasil dari proses belajar itu peserta didik harus mengetahui bahwa tujuan pembelajaran itu relevan dengan kehidupan nyata dan dapat mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari. Baiklah, demikian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan.
Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam harmoni.